Oke, halo, welcome guys. Balik lagi ke channel saya, Aga Anugrah. Oke, hari ini ada konten yang cukup spesial ya hari ini ya. Tapi kayaknya setiap video spesial terus. Ya, selalu spesial. Iya, selalu spesial ya kayaknya ya. Hampir semua video spesial karena dikit kontennya. Iya, jadi selalu spesial. Ketawa dong mas. Iya, Lucu ya? iya, ketawa. Nggak lucu Oh, ya? iya, ketawa. Ya, jadi kita hari ini bakal nge-review ya sebuah PC yang mana PC ini bukan punya saya, punya teman saya yang ada di sebelah saya ini. Halo, Halo, siapa mas namanya? nama saya Aga. Oh, siapa kan? Itu saya. Fena. Ya, Oke. boleh juga. Masuk juga ya. Ya, oke. Ya, dengan Mas Sena ini yang terima kasih banget udah minjamin PC-nya ya, Iya, iya. buat kita review sama-sama. Dan yang menarik apa PC ini karena PC ini formatnya mini ITX ya. Jadi dia mobile banget, bisa dibawa kemana-mana. Tapi nanti lengkapnya biar Mas Sena sendiri deh jelasin ya. Oke, mungkin itu dulu pengenalannya. Kita lanjut ke spesifikasi PC yang kita bahas di sini. Yang pertama itu ada motherboard ASRock B660 Mini ITX dengan soket LGA 1700. Lalu prosesornya prosesor Intel Core i5 13400F. Lalu RAM GeForce Zeus 2x8GB 3200 ya. 3200 mHz. Terus ada GPU Asus RTX 3050 Dual Fan Overclock Edition ya. Lalu ada SSD NVMe M.2 WD Blue 500GB. Dan yang terakhir ini power supply-nya yaitu dari CWT atau Channelwell Technology 500 watt 80 bronze yang sudah terverifikasi ya di situs 80 plusnya. Jadi ini bawaan dari casing ASRock Desmet ya. Ya, betul. ASRock Desmet yang B660 serinya. Betul nggak nih? Ya, betul. Oke, jadi itu tadi spesifikasi dari PC-nya. Mungkin kalian bisa tonton dulu video PC-nya Iya. setelah ini. Oke, di PC kali ini kita nggak rakit mulai dari nol ya. Jadi kontennya kita coba bongkar, dibersihkan dalamnya karena lumayan kotor ya. Terus dipasang kembali. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Bagiku cukup mudah ya buat bongkar pasang ASRock Desmet B660 ini. Oke, setelah ini kita akan ada pengujian yang mana aku bakal setting ada di dua settingan yaitu default dan aku undervolt di 0,9 volt. Yang mana kita akan melihat perbandingan dari segi performa dan juga suhu ya. Karena undervolt aku ingin menjaga suhu dari PC Mini ITX ini tetap terjaga, tapi kalian bisa lihat sendiri nanti perbandingannya seperti apa. Oh iya, pengujian ini dipakai di ruangan ber-AC karena Mas Senanya sering bermain di ruangan ber-AC ya, jadi biar sama aja gitu.
Ya, itu tadi konten dari PC dari Mas Sena tadi yang udah kita uji beberapa pengujiannya. Ada yang 3D Mark, Cinebench R23, ada juga yang game. Nah, sebelum kita bahas hasil pengujiannya ini, ya mungkin kita coba tanya-tanya dulu nih Mas Sena nih, gimana nih? Nah, jadi mungkin yang pertama gimana sih Mas alasan untuk rakit PC-nya nih sebenarnya? Alasan ya? Ya. Jadi sebenarnya saya tuh kan juga baru pertama kali ya beli PC ya. Jadi sebenarnya saya tuh udah kayak kepikiran itu udah mulai mungkin 3 tahun 4 tahun belakang gitu. Cuman emang karena harga PC kan lagi mahal ya, kemarin betul, ya, sempat RAM-nya lagi tinggi, VGA-nya tinggi, VGA-nya, semuanya ya. VGA-nya kan harganya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah terus kalau nggak salah kan mulai 2022 akhir itu kan mulai turun. Nah itu baru mulai akhirnya mengumpulkan net untuk beli gitu ya. Dan karena mungkin kondisi kan kita kan kadang sering pindah-pindah gitu ya Iya. kadang. Nah makanya akhirnya kepikiran buat sesuatu yang compact gitu. Nah akhirnya barulah pas baru launching itu Desmit yang ada 2 macam kalau nggak Dua salah. macam. Satu yang AMD, Iya, ada yang AMD. satu yang AMD, satu yang B660 yang buat Intel. Cuman karena saya mungkin kalau Mas Aga kan sangat familiar ya sama Ya, AMD. AMD ya, Saya Ryzen gitu familiarnya ya. AMD. Nah kebetulan saya selama ini tuh jarang banget pakai AMD, jadi makanya belinya yang B660 karena dia ini sih kalau nggak salah B660 itu kan pakai yang terbaru ya, yang seri Ya. 12 sama 13. Ya, betul. Dan kebetulan 13 itu untuk Indonesia itu kan keluarnya Desember 2022. Padahal di dunia itu kalau nggak salah keluarnya Belum, Januari, ya, Januari 2023 dan kebetulan emang baru belinya itu Desember 2022 akhir. Jadi benar-benar tanggal 20-an itu baru pesan dan nyampainya itu awal bulan Januari gitu sih. Karena kan mungkin kebutuhannya mungkin game, tapi gamenya kan nggak berat-berat banget kayak Genshin, mungkin Valorant gitu ya. Sama mungkin kalau desain yang enteng-enteng gitu ya. Mungkin biasanya desain pakai apa tuh? Desain biasanya ini sih apa namanya Las Vegas. Oh, Vegas ya. Pakai- Vegas Pro ya? Ya, Vegas Vegas Pro. Pro. Jadi kan enteng. Jadi makanya nggak yang berat-berat banget yang pakai After Effects dan After lain-lain. Effects, Jadi ya, betul. makanya waktu itu kepikirannya akhirnya 3050. Oh ya, akhirnya ngambil GPU-nya alasannya itu. Sebenarnya yang bagus lagi sebenarnya ini Mas Aga sebenarnya kayak RX Ya, 6700 XT, 6650 XT. 50 XT, betul. Nah itu tuh sebenarnya juga bisa karena dia kan ada keterbatasan ukuran ya. Cuman karena karena mungkin belum terlalu familiar. sama AMD, masih agak takut. Agak takut. Iya. Benar. Ada perasaan Kemudian takut nih. ada mungkin nanti suatu saat mungkin trial lah. Trial, betul. Ya, mencoba. Sebenarnya waktu aku tahu ya Mas yang rakit itu kan aku sempat wah kenapa nggak ini nih Ya, gitu kan ya kan kita kan ada spill dikit nih benar. ya ada itu tapi kita udah bahas yang itu juga tapi memang sih ada masuk akalnya yang Mas maksud setelah aku ikut pelajarin sama-sama memang Nvidia memang bukan lebih bagus juga sih maksudnya lebih worth it untuk di segala spek gitu loh Ya. Lebih ke rata gitu ya, dia lebih stabil itu bagus terus sama seingatku ray tracing sih. Ray tracing yang support ya, itu ini Nvidia gitu. Nvidia betul. Ya semua seri RTX. Ya, betul. GTX kan nggak support. Kalau RX dari seri 5000 dia baru support. Ya, ray tracing. Tuh. Ya akhirnya baru tahu juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman juga mau beli PC ya atau mau belajar ya, teman-teman mungkin kalau ngikutin review dan lain-lain itu baru kayak teorinya mungkin 20-30% gitu ya. Nah betul. Setelah teman-teman punya itu baru benar-benar kerasa. Ya betul, kerasa. Baru benar-benar kerasa, baru tahu gitu kayak kemarin mungkin Mas Aga bantuin nyeting ya. Ya betul. Termasuk kayak RAM itu sebenarnya kan kita tahu kan emang dia 3.200 ya 3.200. Tapi ternyata kemarin bawaannya baru waktu aku pengujian itu masih 2.400. Jadi belum ganti ke 3.200. Benar, itu. Terus habis itu dari settingan VGA sama CPU, terus fan, itu ternyata banyak banget gitu. Yang mana sebenarnya waktu aku pakai awal-awal sih fine-fine aja gitu. Ya. Aku udah ngerasa cukup karena mungkin gamenya juga nggak berat-berat. Tapi setelah di setting sama diuji sama Mas itu jadi mungkin ngerasa bisa lebih ini ya. Harusnya ini bisa lebih lagi potensinya gitu. Betul.
sebenarnya PC ini built-innya termasuk menurutku sangar ya. Karena di mini PC udah ada iCore 5 yang generasi 13 dan sama yang RTX seri 3000-an gitu. Oke, mungkin setelah kita bahas nih panjang, kira-kira nih ada rencana buat upgrade nggak? Upgrade ya? Ya. Sebenarnya upgrade itu sebenarnya ini kan kekurangannya sebenarnya di kipas ya Mas ya? Iya, betul. Setelah kita uji ya, ternyata memang, dan aku udah sarankan ya buat Mas, mungkin kita bisa ganti kipasnya dulu lah. Gitu. Iya. Jadi dia itu sebenarnya kelebihannya itu, kekurangannya itu adalah dia harus milih gitu antara dia mau diisi VGA atau mau diisi kipas. Ya, fan case ya. Ya betul. Yang mana sebenarnya karena kita itu kebutuhannya game ya, kebutuhannya mungkin game sama ya itu sangat disarankan mending GPU. VGA sih, GPU ya daripada kipas. Yang mana akhirnya kan saya juga makainya ini Mas yang 13400F. F itu kan artinya dia nggak ada GPU-nya ya, nggak ada GPU bawaan. Jadi mau nggak mau harus beli GPU. Betul. Nah, kalau kemungkinan upgrade itu kalau nggak minimal ya itu pas VGA-nya AMD lagi turun banget. Misalnya yang 6750 XT lagi turun. Sekarang udah turun. Ya, maksudnya udah turun. Turun. Ini mancing ya kan? Biar jadi raket AMD. Turun dan udah paham GPU baru mungkin upgrade. Kalau nggak gitu mungkin ganti casing. Tapi yang mana itu kayaknya nggak mungkin dalam waktu dekat karena ini kan sebenarnya kalau buat kebutuhanku udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup sih. Udah lebih dari cukup karena kebutuhanku kan sebenarnya mobile sama mungkin buat desain ini udah cukup cepat, udah nggak ada lag juga. 3050 encodernya oke lah, CPU-nya udah terus 10 core aman. Terus dia juga ada 4 slot buat RAM juga. Kan kemarin baru isi 8. Harusnya kan kalau semisal agak bagus kan 16 ya, cuman karena kendala budget juga. Kemarin nggak masalah sih masih. Iya, masih 8 dan bisa ada 2 slot lagi yang bisa diisi gitu ya. Jadi bisa 32. Kayaknya sementara mungkin setahun atau 2 tahun ke depan masih gini sih. Mungkin nambah RAM sih. Nambah RAM sama nambah kipas sih. Kipas. Bukan nambah sih, ganti ya. Iya, ganti kipas. Ganti CPU cooler. Iya betul, CPU cooler betul. Kemungkinan sih itu. Udah cukup sih sebenarnya, cukup banget sih. Jadi kenapa alasanku mending nggak usah ganti casing, sebenarnya alasan utamanya satu sih, karena kemudahan buat bongkar. Iya, menurutku. Betul. Nah, nanti kalian lihat aja di videonya ya, kemudahan buat bongkar menurutku biasanya ya mini ITX yang ku tonton nih, maksudnya riset kita tonton di YouTube tuh susah gitu loh buat bongkar, buat masang sesuatu. Ini ada sih yang susah masang cuma SSD. Oh iya. Aku udah coba ya kemarin masang SSD walaupun di sini spesifikasinya nggak ada SSD. Iya, karena aku pengujian game pakai SSD ke waktu itu. Memang agak susah masangnya kalau kabel SATA kalian tuh kan pasti ada tuh kabel. Mas tahu nggak kabel SATA ada yang L? Oh iya tahu. Nah itu susah. Jadi kalian harus pakai kabel SATA yang lurus. Ininya. Gitu, ya. Pin ininya buat ke SATA-nya. Soalnya emang ini kemarin belum kepikiran sih pakai SSD. Iya. Tapi itu masih ada slot NVMe satu lagi kok. Oh masih ada. Ya NVMe satu lagi jalan-jalan di 4 juga. PCIe Gen 4 tetap. Aku udah baca spek motherboardnya. Sering lihat review-review itu PSU itu salah satu hal yang penting. Iya penting, betul. Soalnya dia tuh ngaruh ke penggunaan elektrik. Ya. Soalnya kalau semisal dia listriknya juga kurang itu bisa ngerusak motherboard dan lain-lain. Komponen lain bisa jadi rusak. Benar. Nah makanya sebenarnya salah satu alasan kenapa beli ini juga selain karena compact, PSU-nya. dia tuh review dari PSU-nya itu bagus. Ya. Dia itu dari produsennya Channelwell Technology. Iya, dari Taiwan. Channelwell Technology ini. Udah di riset di situsnya. Iya. Tapi tetap aja kita udah melakukan riset segala macam itu kita baru memaksimalkan 30%-an dari. Tapi memang aku nggak tahu ya. Si PSU ini, jadi mungkin siapa tahu nanti distributornya lihat video ini atau dengar. Intinya yang aku cek sebenarnya yang CWT yang serinya ini dia GPT 400 sebenarnya yang di situs. Nah, tapi kalau yang di situ GPT 400S, ada S-nya. Tapi sih kalau aku lihat-lihat spek yang lain-lainnya itu sama dari yang di situs gitu. Mungkin nanti bisa siapa tahu viewers bandingin sendiri lah gitu kan. Atau dari
ribuan nanti viewers, amin ribuan. Iya. Ribuan nanti salah satunya ada dari distributor atau dari orang dari mungkin kita harus bisa ngomongnya bahasa konfirmasi. Inggris ya. Iya. Nah, jadi also kan kan orang ini Taiwan ya. bukan Kan- orang kan sini. siapa tahu ada distributor di sini. Oh iya. Biar Benar-benar. mereka aja yang nyampein lah. Oh iya benar. Mungkin ya karena dia itu emang kalau semisalnya pun kita mau ganti PSU yang merek lain itu susah karena Iya, dia itu kayak karena- dedicated untuk Ya, untuk ini ya. untuk casing ini gitu. Jadi udah benar-benar ini tuh udah pas gitu. Selama GPU-nya sama CPU-nya itu listriknya udah sesuai di bawah 500 aman. Sama. Oh itu juga jadinya 6750 kayaknya terlalu high gitu. Terlalu listriknya Ya, terlalu makan terlalu banyak ya. makan banyak kayaknya. Berapa Mungkin sih kalau 6700 Mas kira-kira? 6750 XT ya. Aduh, aku sebenarnya nggak hafal sih. Iya. Gimana kalau kita searching aja? Kalau nggak salah kelebihannya si AMD itu kan kalau nggak salah dia voltasenya rendah bukan sih? Atau itu berlaku untuk CPU bukan GPU? CPU. CPU ya. GPU Listriknya tetap tetap ganal ya. Ya, kanal, betul. Kita cek aja langsung di situsnya AMD. Mana nih? 250 watt. Terus 50. Jadi ya. PSU recommended-nya 650. Dua kalinya ya. Ya, 2 kalinya. Kalau ini kemarin berapa? Kalau 3050 itu TDP-nya ya. Sebenarnya dia mintanya 130. Oh, 130 watt. Sebenarnya dia mintanya 550. Cuma memang masih banyak juga sih yang 3050 tuh 3060 aja masih ada yang pakai 500 kok. 3060 RTX 3060 gitu. Masih ada yang orang yang pakai 500 ya, tapi ya tergantung itu balik Mas PSU-nya. Kalau PSU-nya bagus, aman. Gitu. Kalau PSU-nya yang abal-abal ya udah Berarti sebenarnya selesai. Coba kita buka 6600 XT. Aku baru nyadar juga nih 500 watt soalnya di sini. Kalau 6000. Soalnya kalau semisal ini tuh kalau nggak salah kemarin itu pertimbangannya ya sama AMD. Soalnya kalau 3050 itu udah paling mentok. Kalau misalnya pun kita mau 3060 atau 3060 Ti itu bedanya harganya cuma 1 juta kalau nggak salah. Iya, 30. Tapi nggak ada yang ukurannya dual fan dan maksimal di 22 cm. Ada Mas, tapi mini ITX tapi goib. Oh goib ya? Iya, ada. Ada. Goib. Nah itu makanya Nah, ternyata ini 6600 bisa. bisa ya berapa? Ya, dia 160 watt tapi recommended PSU-nya 500 watt. Bisa berarti. RX 6600 XT RX itu selevel 3060 3060 Ti. betul. 3060 Ti. Kalau 6600 Sebenarnya di bawah sih. di bawah ya. Sedikit. Kalau tapi 60 levelnya sama. Kalau 6600 kan 3060 non XT ya. Kalau 3060 Ti itu maksudnya ya 6750 XT. 6750 ya. 6750 XT. Dan di video yang tadi udah di pengujian kan udah aku jelasin ya tentang undervolt dan lain-lain supaya di PC mini ITX ini bisa suhunya bisa dijaga gitu. Itu sih intinya kan kita build PC rakit mini ITX gini yang pasti kita iniin suhu ruangan nggak apa-apa kalau kayak ruangan mesti kan di ber AC ya. Nah takutnya kan nanti kan karena kita mobile dibawa kemana-mana Betul. perlu kita setting jadi waktu kita di luar ruangan misalnya otomatis kan kita perlu Di undervolt. ya undervolt pasti itu pasti nanti suatu waktu bakal perlu gitu sih. Jadi arah sebenarnya pengujiannya tuh arahnya ke sana. Arah politiknya sudah terbaca. Arah politik. Siap. Arah politiknya ke arah yang merah. Iya, arah merah. Iya, merah aja deh ya. Iya, merah aja. Jangan dilanjutin kayaknya. Kita nggak bilang minator ya. Ya. Belum. Tapi menurut Mas nih sejauh ini hasil pengujiannya gimana nih? Lebih ke sesuai harapan ya. Ya. Karena mungkin awalnya nggak terlalu berharap setinggi itu gitu ya. Karena mungkin ya pertama dari RAM belum dimaksimalkan, terus dari VGA dari GPU tuh sebenarnya kemarin udah ngerasa fine aja sih karena mungkin nggak terlalu berisik juga dan game juga nggak terlalu yang Berat maksimal. ya? Maksudnya Cuman berat. kerasanya baru di listrik sih, Ya. karena mungkin kalau semisal sering itu lumayan bisa naik sekitar 100 sampai 150 ya sebulan. ribu Ya, lumayan. 50.000 gitu ya. 50.000. Nah, sebenarnya baru juga tahu kalau semisal di undervolt itu bisa bisa menurunkan power Iya, dengan wattnya output yang nggak beda jauh. Nggak beda gitu. jauh, betul. Untuk game-game yang levelnya level triple E. Dan maksudnya kalau misalnya kita main kayak Genshin itu kan dia udah di Nggak limit terlalu 60. besar. Iya. Terus kayak kita Valorant itu kan mungkin 200 atau 300 fps kalau kita layarnya nggak sampai Ya, 240 kan nggak fungsi juga sih nggak sebenarnya, fungsi ya. kan, makanya sebenarnya undervolt itu salah satu solusi juga gitu. Dan
baru tahu kalau semisal bisa di underfold dengan performance yang sebenarnya masih bagus dan nggak beda jauh Beda gitu. jauh, betul. Ya itu yang sebenarnya mungkin cukup memuaskan dari hasil Iya. hasil tesnya. Jadi perbedaan antara undervolt dan default tuh cuma kerasanya tahu nggak di mana? Gimana? Dia di low FPS. Ada namanya tuh low FPS tuh, jadi waktu FPS tuh ngedrop. Oh. Nah dia low-nya tuh kalau yang undervolt tuh agak turunnya lumayan. Yang 1% itu ya? Iya betul, low FPS 1% berasanya cuma di situ. Aku juga main game Apex Legends juga berasa di situ. Cuma kalau misalnya apa ya, secara keseluruhan nggak terlalu signifikan itu. Kalau memang bener-bener kita rasain aja sih. Kayak kita cari apa ya bedanya gitu. Nah kita gitu. Tapi kalau kita main sambil enjoy nggak berasa. Nggak terlalu berasa ya? Berasa. Low FPS itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh banyak ke average FPS sebenarnya. Tapi dia pengaruhnya ya kenyamanan bermain aja sih. Iya benar. Apalagi kalau kita suka yang suka ngedes sana sini itu iya. lebih berasa dia. Itu sih kalau hasil pengujian yang bisa aku rasain, selain yang Cinebench R23 tadi yang CPU-nya itu bisa hotspot temperaturnya sampai 100 derajat ya. Jadi kalau 100 derajat tuh bisa nurunin clock defaultnya dari si CPU. Itu aja sih, jadi kurang maksimal. Jadi otomatis kalau saran ya pasti di upgrade dulu aja kipasnya. Kalaupun memang masih pemakaiannya gini-gini aja nggak masalah juga sih. Iya benar. Paling direpasta aja. Iya Repasta aja. Udah kelihatan sih. Terus bongkar, aku tuh yang paling excited tuh bongkarnya gampang. Ya, itu benar. yang aku kaget sebenarnya. Loh kok loh ya, tinggal buka loh. Tapi Udah takut gitu mas, ya. jujur saya awalnya tuh sempat buka juga, buka ditarik gitu terus saya copot-copot, terus habis itu begitu aku copot satu langsung kebalikin mas, aku takut nggak bisa nyala. Soalnya nggak ada bantuan, nggak ada iya, pengawasan betul. gitu ya. Takutnya nanti begitu dibongkar dikit salah nyoloknya meledak ya kan. Enggak, kita langsung lanjut aja ke video. Oke, Itu tadi hasil pengujiannya dan juga beberapa pembahasan dari kami berdua. Mungkin masih banyak kekurangan dari konten ini ataupun dari pengujiannya. Bisa kalian bantu kritik dan saran. Untuk kesimpulan mungkin bisa kalian simpulkan sendiri, nanti penggunaan seperti undervolt atau rakitan PC seperti ini cocok nggak buat kalian, itu kalian simpulkan sendiri. Yang pasti aku udah bikinin konten ini, mengemasnya gimana caranya, kalian bisa membayangkan sendiri apakah worth it beli yang seperti ini atau tidak. Pilihannya di kalian sendiri. Inilah akhir dari video kita kali ini. Tunggu konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe, sama tombol loncengnya diklik ya. Saya Aga Anugrah, pamit.